Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Oya mengisyaratkan Senis. Senis berkata bahwa Nedim tidak bersalah. Jeng menahan kesal. Damla terus bertanya alasan Senis. Senis berkata bahwa dia melakukan ini untuk ayahnya. Namun Jeng tidak mempercayai apa yang dikatakan Senis. Agah datang dan bertanya tentang keadaan Senis. Senis berkata, aku memilih memaafkan Agah. Di mataku Nedim masih anak-anak. Damla menjawab bahwa dia tidak akan memaafkan Nedim. Kemudian Ceren dan Nedim datang. Ceren berkata bahwa Senis melakukan ini untuk kembali ke rumah. Senis menjawab, aku tidak akan kembali ke rumah besar. Lalu Damla meminta pada Agah ibunya tinggal di hotel. Agah pun mengizinkannya. Cemre datang ke hotel Senis untuk mencari tahu rencana Senis. Sementara Oya pun datang ke hotel Senis. Ternyata Oya mengancam Senis membongkar perselingkuhannya pada Agah. Karena Oya tahu bahwa Nedim dijebak, Oya menyuruh Senis mencabut tuntutan pada Nedim. Senis berkata, aku melakukan apa yang kamu inginkan, bukan? Kenapa kamu di sini? Lalu Cemre datang. Cemre terkejut mendengar Oya berkata tentang perselingkuhan Senis dengan ayah Nedim. Oya juga berkata Nedim diracuni agar tidak menceritakan apa yang dia lihat. Lalu Cemre pergi. Oya menyuruh Senis dan Jeng menjauh dari Nedim. Kemudian Jeng datang dan melihat Oya di hotel. Oya menelepon Nadir untuk melakukan tes DNA pada Jeng. Nedim mengingat kata-kata Senis ketika dia dibawa polisi masuk penjara, dan pada kata-kata Agah, Nedim berteriak, aku tidak melakukannya. Lalu Agah melihat Nedim. Agah menghampirinya dan menyuruh Nedim melepaskan bebannya. Nedim berkata, aku tidak tahu lagi paman, aku diam untuk orang yang aku cintai. Aku diam untukmu sepanjang waktu supaya kamu tidak khawatir, agar dunia pamanku yang aku kenal tidak runtuh tentang ayahku. Di hidup ini aku yakin bahwa kamu benar-benar mencintaiku, satu-satunya orang yang aku percaya, tapi kamu menghancurkan duniaku. Agah menjawab, apa aku menghancurkanmu? Aku meninggalkan Senis dalam situasi ini dan mengikutimu. Aku datang mengejarmu, aku tidak mengejarnya. Aku bertanya, alih-alih menjawabku, kamu malah berbalik. Nedim berkata, paman, kamu bertanya padaku, apa kamu melakukannya? Agah menjawab, iya, aku bertanya. Lalu Agah bertanya kenapa Nedim diam saat di pengadilan. Agah berkata, hakim bertanya kamu diam, aku bertanya kamu berbalik. Anakku, kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya. Maukah kamu memberitahuku jika aku berada di situasi yang sama? Tidakkah kamu bertanya, paman, apakah kamu melakukannya? Nedim menjawab, aku tidak akan mengatakannya karena aku mengenalmu, tapi tidak peduli apa yang kamu pikirkan lagi paman, sudah terlambat. Perang dimulai. Mulai sekarang aku tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Ketahuilah bahwa kamu memulai perang ini paman. Agah berkata, perang antara kamu dan aku? Jadi aku yang memulai perang ini, apakah begitu nak? Nedim menjawab, iya. Jeng datang dan berkata bahwa Senis memiliki permainan lagi. Senis menjawab bahwa dia memaafkan Nedim untuk ayahnya. Namun Jeng tidak percaya dan berkata, jangan berpikir aku bersamamu. Kamu tidak akan membawaku ke permainan ini lagi. Semuanya sudah berakhir. Cemre berkata, jadi itu sebabnya dia meracuni Nedim. Jadi itu sebabnya dia menggunakan Jeng, wanita jahat. Untuk menutupi aibnya sendiri, kehidupan kedua anak menjadi gelap. Lalu Cemre menelepon Oya. Jeng pun meminta alamat Oya. Oya menyuruh Cemre bercerai dengan Jeng karena permasalahan Nedim dan Jeng ada di Cemre. Karena Nedim dan Jeng tidak akan akur selama Cemre masih dengan Jeng. Cemre menjawab, tentu saja aku akan melakukannya, tapi sebenarnya aku datang ke sini untuk sesuatu yang berbeda. Apa yang disaksikan Nedim di masa lalu? Oya terkejut, lalu Jeng datang. Zeynep memberitahu bahwa Cemre ada di dalam. Cemre berkata, aku mendengar apa yang kamu bicarakan di hotel. Aku belajar dari wanita itu. Dia menghancurkan hidup mereka berdua. Cemre terkejut saat Jeng datang. Lalu Cemre mengajak Jeng pergi. Jeng berkata, hari ini aku melihatmu di hotel. Sebagai dokter Nedim, apa kamu berbicara dengan ibuku? Aku tidak tahu apa ini ada hubungannya. Oya menjawab bahwa Nedim adalah pasiennya. Lalu Cemre mengajak Jeng pergi. Namun Oya meminta sesi dengan Jeng. Oya menyuruh Jeng
Jeng minum dan berkata, begitulah caraku memulai terapi. Lalu Jeng meminumnya. Oya bertanya tentang Jeng bunuh diri. Jeng marah lalu pergi. Oya senang mendapatkan sampel Jeng untuk tes DNA. Cemre menenangkan Jeng saat melihat Nedim. Kemudian Ceren berkata, dari mana asalmu Tuan Jeng? Apa kamu pergi untuk memberi selamat pada ibumu? Dia bermain dengan indah bukan? Nedim seperti anakku. Nedim tidak akan melakukan ini padaku. Tolong bebaskan Nedim Pak Hakim. Jeng menjawab, lihat apa yang kamu katakan. Aku ingat betul apa yang kamu lakukan Nyonya Ceren. Jadi hentikan omongan itu. Kemudian Nedim datang membela Ceren. Jeng berkata, sangat bagus. Kalian cocok satu sama lain. Lalu Jeng pergi. Damla ingin tinggal bersama Senis. Senis menyuruh Damla untuk tetap tinggal dengan ayahnya agar Damla bisa memberitahu Senis tentang situasi di rumah. Jeng datang pada Agah dan bercerita tentang masa lalunya. Jeng berkata, aku lelah ayah, kabur, dibuang. Aku lelah mendengarkan suara hati nuraniku, suara kemarahanku. Dia menunjukkan padaku jalan yang benar, membimbingku bahkan saat aku tersesat. Tapi aku membutuhkan seorang ayah. Aku siap menjadi anak yang layak bagimu ayah, tentu saja jika kamu menginginkannya. Lalu Agah memeluk Jeng. Di scene ini Agah menunggu semua orang untuk sarapan. Ceren senang Nedim mengajaknya ke perusahaan bersama. Nurten menawarkan Nedim untuk sarapan. Nedim berkata bahwa dia akan makan di luar. Cemre sedang menunggu Oya. Kemudian Nadir datang memberikan Zeynep hasil tes DNA Jeng. Cemre terkejut. Saat Zeynep menaruhnya di meja Oya, Cemre beralasan gelangnya jatuh kemarin. Kemudian Cemre langsung mengambil tes DNA itu lalu Jeng menelepon. Cemre beralasan pada Zeynep bahwa ibunya menelepon lalu Cemre pergi. Cemre terkejut melihat hasil tes. Hasil tes menunjukkan bahwa Jeng bukan anak Agah dan ternyata Nedim dan Jeng bersaudara. Oya datang. Zeynep memberitahu Oya dia meletakkan hasil tes DNA di mejanya. Oya berkata, tidak ada di sini. Zeynep menjawab bahwa dia meletakkannya di situ. Oya berkata, apakah ada orang lain memasuki ruangan ini? Zeynep memberitahu Oya bahwa Cemre datang untuk mencari gelangnya. Oya kesal lalu menelepon Cemre, namun Cemre tidak menjawabnya. Jeng mengejutkan Cemre. Kemudian Jeng mengambil amplop yang terjatuh, lalu Cemre langsung mengambilnya. Jeng menanyakan keadaan Cemre. Cemre berkata bahwa dia baik-baik saja, lalu Cemre pergi. Cemre berkata, Nedim dan Jeng adalah saudara. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka bertarung? Aku tidak bisa memikul beban ini. Di depan mataku, aku tidak bisa menyaksikan kegelapan yang menciptakan musuh dari dua bersaudara. Kamu akan membayar berapapun harga yang kamu harus bayar untuk tujuan ini. Nedim menyuruh Nurten menyiapkan makan malam karena akan ada tamu yang datang. Damla mengajak Agah untuk makan malam. Agah tidak mau. Kemudian Damla memberitahu Agah bahwa Nedim mempunyai tamu untuk makan malam. Agah berkata, kenapa aku tidak tahu? Lalu Agah mengajak Damla pergi. Agah menyuruh Nedim duduk di tempatnya. Agah berkata, ayo duduk, ini milikmu pemimpin, jangan takut. Aku akan mengirimkan kastil kepadamu tanpa berperang. Duduk dan kelola semuanya, semua tanggung jawab milikmu. Kamu akan menanganinya dan kami akan mengikutimu. Ayo duduk. Kemudian Nurten memberitahu Nedim tamunya telah datang. Nedim menyuruh Agah duduk dan berkata bahwa mereka akan membicarakan bisnis. Nedim juga memberitahu bahwa dia akan bekerja sama dalam proyek jembatan bersama Pak Yusuf dan sudah menandatangani kontraknya. Jeng tersenyum dan berkata, apa anggota lain dari konsorsium mengetahui hal ini? Apa kamu pernah bertemu mereka? Nedim menjawab, ya tentu saja. Jeng berkata, tanggung jawab apa yang kita miliki sebagai perusahaan percontohan? Apa kamu tahu dan menilai? Aku paham kamu yang mengontrol kontrak. Nedim pun menganggukkan kepalanya. Jeng berkata, baik, ada berapa partner atau dipinden macam apa yang diharapkan dari proyek ini? Nedim menahan kesal. Jeng berkata, ayo jawab, kita datang ke sini untuk bisnis. Nedim menjawab, apa yang salah denganku? Jeng berkata, kamu tidak tahu apa-apa bukan?
Pak Yusuf, sudahkah kamu meneliti dengan siapa kamu bekerja, pengalaman dan pendidikan macam apa yang dia miliki? Kamu juga tidak melihatnya, apa kamu mengikuti agendanya? Misalnya, tahukah kamu mengapa Pak Nedim tidak bersama kami selama 3 hari? Dan mengapa semua kekuatannya diberikan pada istrinya? Suasana menjadi tegang, kemudian Yusuf izin untuk pulang. Sementara Charan menahan malu, lalu Nedim marah dan menyinggung Jeng soal Senis. Cemre pulang lalu melihat Jeng dan Nedim berkelahi, agak melerai dan menyuruh semua pergi ke kamarnya masing-masing. Cemre menahan Jeng dan menenangkannya. Jeng berkata, kamu mungkin tidak tahu, dia membuat kesepakatan dengan mitra ayahku di perusahaan. Dia juga membawa orang itu ke sini seperti pamer di depan mata kita. Lalu Jeng dan Cemre bertengkar. Charan datang lalu menguping. Cemre membela Nedim dan membahas Nedim di kursi roda. Jeng berkata bahwa Nedim balas dendam untuk menyakitinya dan Cemre. Kemudian Cemre meminta untuk bercerai. Jeng pun menyetujuinya. Charan terkejut. Ketika Charan pergi, Nedim datang. Cemre pun membuka pintu, lalu Cemre pergi. Senis menunggu Damla meneleponnya, lalu Damla menelepon dan memberitahu semua kejadian yang dialami tadi di rumah. Damla melihat Zivan lalu menghampirinya. Damla menanyakan keadaan Zivan. Zivan berkata bahwa dia baik-baik saja. Lalu Zivan pergi. Damla berkata, kamu menghapusku di mana-mana. Misalnya Instagram dan lain-lain. Apakah kita bukan teman lagi? Zivan menjawab, apa kita punya ikatan lagi? Kamu mengatakan semuanya sudah berakhir. Jangan membuat hatiku sakit. Biarkan dia sembuh sendiri. Lalu Zivan pergi. Damla pun menangis. Charan terus berbicara tentang Jeng. Kemudian Cemre mengirim Nedim pesan dan menyuruhnya datang ke laut. Cemre terus memikirkan kata-kata Oya. Lalu Nedim datang. Cemre berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mengobarkan perang dengan pamanmu. Kamu tidak melihat langkah yang diambil Jeng. Kamu bekerja di belakang pamanmu di perusahaan. Kamu bekerja sama dengan Charan. Ini bukan Nedim yang aku kenal. Nedim menjawab, kamu tahu ketika kamu meninggalkan tanganku dan pergi meraih tangan Jeng, aku mengatakan ini bukan Cemre yang aku kenal. Cemre yang aku kenal tidak akan melakukan ini. Dia tidak akan meninggalkanku. Mungkin kita tidak mengenal satu sama lain sejak awal. Cemre menangis dan terus berbicara. Nedim menyuruh Cemre berhenti karena dia tidak ingin mendengarkan Cemre lagi. Saat Aga sedang minum, Senis datang. Senis memprovokasi Aga tentang Nedim. Aga tidak menjawab lalu pergi. Cemre menangis memeluk Seher. Seher ingin Cemre menjawab pertanyaannya. Cemre menjawab, sejak awal kami menikah untuk melindungi Nedim. Seher berkata, kamu tinggal dengan Jeng. Kamu tidur bersama di ruangan yang sama. Aku tidak mengerti. Cemre menjawab, kami tidak pernah benar-benar menikah. Kami menikah untuk Nedim. Kami terlihat seperti itu hanya di depanmu. Karena itulah satu-satunya cara agar aku tinggal di rumah besar ini. Jeng juga membantuku. Lalu Cemre memberitahu Seher dia akan bercerai. Di scene ini Cemre memberitahu Aga bahwa dia akan bercerai. Charan mendengar suara Cemre lalu mengupingnya. Aga berkata, lihat putriku, ketika kamu memasuki rumah besar ini dan menikahi Jeng, duniaku runtuh padamu. Aku pikir kamu mengejar harta seperti adikmu. Ternyata aku salah. Sejak hari pertama kamu memasuki rumah ini, aku ingin kamu menjadi pengantinku. Kejujuranmu, keadilanmu, usahamu untuk membuka tabir di mataku. Aku berharap aku mendengarkanmu sejak awal. Mungkin semuanya akan sangat berbeda. Cemre menjawab, aku tidak tersinggung padamu Tuan Aga. Aku melakukannya untuk keluargamu, tapi tolong pahami aku juga. Kamu bilang ambil tangan Jeng, tapi aku tidak bisa. Aga mengerti apa yang dikatakan Cemre. Aga bertanya apakah Cemre juga akan pergi dari rumahnya. Cemre berkata bahwa dia berencana akan bekerja dan menyewa rumah. Aga menjawab, bagus, lihat putriku, setiap kali kamu kesusahan, aku ada di sini. Aku bersamamu. Bagiku, kamu tidak berbeda dengan putriku Damla. Semoga perjalananmu menyenangkan. Lalu Aga mencium Cemre. Charan bersembunyi saat Cemre keluar. Cemre memberitahu Jeng bahwa dia sudah berbicara dengan ayahnya. Kemudian Jeng datang mengajak Aga ke perusahaan. Aga tidak ingin datang. Jeng berkata, aku membutuhkanmu di perusahaan ayah. Akankah kamu meninggalkanku sendirian? Aga menjawab, Jeng, aku mencoba untuk membuat keputusan nak. Setidaknya hari ini biarkan ayahmu. Jeng berkata,
Aku pikir Cemre berbicara denganmu, Agah menjawab. Iya, kami berbicara, tidak ada kebohongan, maafkan aku, dia adalah gadis yang baik, jujur dan pintar. Jika kamu memutuskan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Lalu Agah bertanya tentang perasaan Jeng pada Cemre. Jeng menjawab, tidak ayah, itu semua hanya formalitas. Lalu Agah memeluk Jeng. Cemre menelepon Senis untuk membicarakan sesuatu. Ceren memberitahu Neriman Cemre dan Jeng akan bercerai. Ceren takut Nedim kembali pada Cemre. Neriman menyuruh Ceren berpura-pura menceraikan Nedim untuk mengetes Cemre dan Nedim. Nedim berkata pada Oya bahwa dia tidak membutuhkan siapapun lagi, baik Cemre atau pamannya. Cemre memberitahu Senis dia akan bercerai dan meninggalkan hidup Nedim. Cemre berkata, Senis, kita berdua tahu Nedim dan Jeng bersaudara. Kabar ini akan kamu sampaikan kepada dua bersaudara yang kamu buat menjadi musuh. Senis menjawab bahwa itu bohong dan fitnah. Kemudian Cemre memberikan hasil tes DNA pada Senis. Senis pun menangis. Cemre berkata, orang seperti apa kamu? Kenapa hatimu begitu gelap? Kamu menggunakan anakmu sendiri, kamu memanipulasinya, kamu tidak hanya mengambil hidup Nedim, kamu juga mengutuk anakmu untuk diam dan menyebutnya monster. Aku tidak mengerti bagaimana kamu melihat wajah Tuan Agah selama bertahun-tahun. Semakin aku melihatmu, semakin aku mual. Kemudian Cemre mengancam akan memberitahu semuanya. Senis memohon pada Cemre untuk tidak bicara. Senis berkata bahwa dia sendiri yang akan memberitahunya. Lalu Cemre memberi waktu Senis sampai malam. Cemre berkata, jika kamu tidak melakukannya, aku akan menyelesaikannya sendiri. Lalu Cemre pergi. Jeng menelepon Cemre untuk mengurus perceraian mereka. Oya menelepon Cemre namun Cemre tidak menjawabnya. Lalu Oya mengirim pesan meminta hasil tes DNA pada Cemre. Nedim mengejek Jeng. Kemudian pengacara datang bahwa protokol perceraiannya sudah siap. Ceren datang dan berkata, Nedim, kita dihadapkan pada sebuah permainan lagi, tapi aku tahu jawabannya. Aku akan memberitahumu. Ceren berkata bahwa Agah, Jeng dan Cemre mempunyai rencana dan mengalihkan perhatian Nedim untuk mengambil perusahaannya. Jeng gemetar saat dia dan Cemre menandatangani perceraian. Saat Yusuf datang, Cemre menenangkan Jeng. Yusuf dan Nedim merayakan acara kemitraan mereka pada malam hari. Yusuf berkata, saat pertemuan terakhir dengan Nyonya Ceren, kami tidak menandatanganinya. Terus terang, kami semua sangat gugup. Ceren menjawab bahwa dia dan Nedim tidak memiliki pengalaman. Nedim menatap dan berdehem pada Ceren. Lalu Jeng datang. Jeng berkata, apa yang kamu lakukan pada pekerjaan ayahku? Sekarang kamu menendangnya. Aku tidak mengizinkan ini. Nedim menjawab, kamu sudah menendangku selama bertahun-tahun. Aku mengambil apa yang harus menjadi milikku. Cemre menyuruh Nedim dan Jeng berhenti. Cemre berkata bahwa mereka bersaudara. Jeng mengancam Nedim dan Ceren. Senis menggunting jahitan lukanya untuk mengalihkan perhatian Cemre. Senis menelepon Damla, lalu Damla menelepon Jeng. Nadir membawa salinan kedua tes DNA pada Oya. Oya terkejut dan berkata, Jeng Karacai bukan anak Agah Karacai. Nadir, Jeng dan Nedim bersaudara. Cemre merawat luka Senis. Cemre menyuruh Jeng dan Damla membeli perban. Senis terus memohon pada Cemre untuk tidak bicara. Cemre tahu Senis membuka lukanya sendiri. Cemre memberitahu Senis perusahaan memiliki acara malam hari. Cemre berkata, entah kamu datang ke semua orang dan menjelaskan atau aku yang menjelaskan semuanya. Waktumu hanya sampai malam. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.